Demon? Aku bertanya dengan kebingungan. Aku tahu bahwa aku memiliki Demon Core, seperti yang diinformasikan oleh Raja Naga Laut. Namun, dia menyebutku sebagai seorang demi manusia. Lalu mengapa kau mengatakan bahwa aku adalah demon yang menyamar? Apa yang aku maksudkan bukanlah aspek fisik. Ini lebih tentang bagian mental. Dari kesadaranmu, aku menyimpulkan bahwa kau adalah seorang demon. Sadaranku? Itu adalah jawaban yang sangat tidak terduga sehingga aku menatapnya, bingung. Sepertinya kau tidak mengerti. Pertama, lihatlah kesadaranku dengan mata kesadaranmu. Jika kau telah membuka Divine Consciousness, kau seharusnya bisa melakukannya, kan? Ya, itu dalam kemampuanku. Wos. Aku memasuki dunia niat dan melihat kesadaran Seoran. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bentuk domain kesadaran, ini sepenuhnya berbeda. Dalam kasus seseorang seperti Seo Hweol, ukuran kesadarannya terlalu luas untuk bahkan menentukan bentuknya. Tetapi dengan Seoran, domain kesadarannya tidak berbentuk bulat tetapi tipis membungkus bagian atas tubuhnya, memanifestasikan bentuk yang sama seperti dirinya. Apa ini? Aku mengamati bentuk aneh dari domain kesadaran Seoran dan secara bersamaan memperhatikan warna yang memancar dari berbagai bagian tubuhnya. Tanduknya bersinar dengan warna yang melambangkan kebanggaan. Kaki belakangnya, entah mengapa, terwarnai dengan nuansa kesedihan. Saat aku mengamati kesadarannya dan warnanya. Memang, mata, itu. Kau memiliki penglihatan yang sepenuhnya berbeda dari para kultivator manusia biasa. Para kultivator manusia hanya terkejut melihat bentuk kesadaranku. Tetapi kau jelas melihat sesuatu yang lain. Bukankah begitu? Ya, itu benar, tetapi kau telah mengamati area yang selalu menjadi perhatian terbesarku. Ada perbedaan kecil dalam penglihatan tergantung pada ras, tetapi pada dasarnya, ras demon melihat perbedaan yang sangat besar dalam penglihatan dibandingkan dengan para kultivator manusia. Seoran melanjutkan penjelasannya. Perbedaan dalam Divine Consciousness antara ras demon dan manusia terutama terletak pada aspek langit dan bumi. Ras manusia menerima energi surgawi dari langit, memungkinkan mereka membaca umur seseorang dan fenomena surgawi dasar saat melihat ke langit. Mereka juga dapat membaca takdir dengan cukup baik. Tetapi kami, ras demon, tidak dapat membaca takdir hanya dengan melihat ke langit. Kadang-kadang, beberapa demon unik menemukan metode ritual yang sesuai untuk mereka dan membaca fenomena surgawi seperti manusia. Secara umum, sebagian besar dari kami tidak dapat membaca langit tetapi sebaliknya membaca energi spiritual yang mengalir di atas tanah ini. Energi spiritual? Ada banyak suku berbeda dalam ras demon, jadi tidak semuanya sama. Tetapi pada dasarnya, kami semua dalam ras demon membaca yin dan yang dari energi spiritual. Seoran melanjutkan penjelasannya. Berbeda dengan manusia, kami tidak dapat mengamati energi surgawi. Tetapi energi spiritual langit dan bumi terus beredar sesuai dengan prinsip yin dan yang. Bukankah kami memvisualisasikan dan mengamati sirkulasi yin dan yang ini? Dengan membaca dan memahami sirkulasi ini, kami dapat memperoleh informasi yang berbeda dari para kultivator manusia. Biasanya, hewan dapat mendeteksi bahaya dan melarikan diri dengan cepat karena alasan ini. Kami mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membaca aliran yang lebih besar seperti manusia, tetapi dalam hal intuisi, memvisualisasikan yin dan yang adalah perbedaan terbesar antara kesadaran demon dan manusia. Apa? Semakin aku mendengar, semakin aku merasakan ketidakselarasan yang aneh. Apa yang aku lihat bukanlah pemandangan yang dijelaskan oleh Seoran. Apa yang aku lihat adalah warna-warna tak terhitung berdasarkan 7 warna, memvisualisasikan niat dari berbagai makhluk. Aku tidak pernah melihat sirkulasi energi spiritual seperti yang dijelaskan oleh Seoran. Itulah sebabnya aku menilai kau sebagai demon yang menyamar. Temperamen unik dari kesadaranmu, yang hanya muncul di antara makhluk demon saat mendeteksi sirkulasi yin dan yang, ada dalam kesadaranmu. Apa itu?
Apakah dunia tujuh warna yang aku masuki adalah sirkulasi energi spiritual yang dibicarakan Seoran? Tetapi tidak peduli seberapa aku melihat, pemandangan ini tampak terlalu jauh dari sirkulasi Yin dan Yang. Mengapa Raja menilai kau sebagai demi manusia? Kau tidak tampak berbohong, dan mustahil bagi Raja untuk salah. Hibrida manusia dan demon biasanya mengikuti kesadaran manusia, yang khusus dalam membaca fenomena surgawi, bukan aliran Yin dan Yang. Menurut Seoran, mengapa kemudian Raja Naga Laut menganggapku sebagai demi manusia? Bukankah seharusnya dia melihatku sebagai demon yang menyamar, seperti yang dilakukan Seoran dengan segera? Memikirkan hal itu, sebuah pemikiran melintas di benakku. Ketika aku bertemu Seo Hweol, apakah kesadaranku sama seperti manusia biasa? Mungkin, setelah bertemu Seo Hweol itulah kesadaranku mengalami transformasi. Perubahan terbesar pada kesadaranku adalah Yin dan Yang, langit dan bumi, tiga bakat. Menyadari prinsip tiga bakat dan menciptakan pembagian Gangspere. Itu adalah peristiwa paling signifikan yang mengubah kesadaranku dalam kehidupan ini. Aku merasa seolah telah menemukan petunjuk. Aku lebih fokus pada sensasi memisahkan Gangspere itu, bukan menciptakannya, tetapi sebagai poros tempat langit dan bumi berputar. Buzzing. Saat aku berkonsentrasi pada sensasi itu, kepalaku mulai terasa sakit luar biasa. Ah, kau tidak tahu identitasmu yang sebenarnya? Dengan menyadari sekarang, kesadaranmu telah menjadi lebih kokoh. Meski sakit kepala, aku tahu aku berada di jalur yang benar dan fokus lebih pada sensasi itu. Rasanya seperti menerobos sesuatu yang terhalang. Tetapi jenis sensasi ini, aku pernah merasakannya saat mencapai puncak dan ketika aku mencapai 5 energi bersatu ke asal. Menerobos, menerobos. Aku, sebagai men. Dua Gangspere, sebagai langit dan bumi. Ketika aku menyadari ini, aku mampu memisahkan Gangspere dengan stabil. Sensasi itu, sedikit lagi. Arg. Kepalaku terasa seperti akan meledak. Tetapi aku menggigit gigi, menahan rasa sakit, dan fokus lebih pada sensasi itu. Darah menetes dari hidung dan mataku. Telingaku berdengung. Indraku tampak memudar. Dan kemudian, boom! Sensasi yang kurasakan ketika mencapai 5 energi bersatu ke asal dan terhubung dengan energi spiritual langit dan bumi. Mirip, tetapi sensasi baru sepenuhnya menetap. Tidak, itu bukan hanya menetap. Ini lebih seperti membangkitkan indera yang selalu aku miliki. Ah, langit dan bumi mengalir tanpa henti. Atau seharusnya aku katakan, Yin dan Yang, langit dan bumi. Tidak, seharusnya Taiji. Energi spiritual langit dan bumi mengalir di mana-mana, menggambar Taiji. Di daun, di tetesan air, bahkan di tubuh Seoran. Di mana-mana, Yin dan Yang beredar, menstabilkan langit dan bumi. Pada saat itu, aku secara naluriah mengangkat tanganku. Sebuah Gangspere muncul dari telapak tanganku. Gangspere itu terpisah menjadi dua, mengikuti prinsip sirkulasi Yin dan Yang langit dan bumi. Tetapi mengapa? Ketika aku melihat sirkulasi Yin dan Yang, mengapa aku mengembangkan Gangspere melalui prinsip tiga bakat? Taiji dari Yin dan Yang beredar di langit dan bumi. Mereka tidak selalu dalam bentuk yang sempurna. Kadang-kadang mereka beredar bukan dalam lingkaran tetapi dalam elips, bentuk yang datar, berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Dan perubahan ini berasal dari makhluk dengan kekuatan spiritual. Aku kemudian tampaknya memahami mengapa kesadaranku terhubung dengan tiga bakat. Di dunia ini, ada langit dan bumi, Yin dan Yang, tetapi di dalamnya, makhluk dilahirkan dan yang hidup mengubah langit dan bumi. Mereka adalah esensi dari men. Dilahirkan antara langit dan bumi, semua makhluk mengubah dunia. Perubahan itu sendiri adalah sirkulasi langit dan bumi, Yin dan Yang. Wis. Saat dua Gangspere berputar, saling mengejar.
Sebuah aura samar menghubungkan mereka. Dari dua gangspere, sebuah yang ketiga terpisah. Ketiga gangspere berputar di atas hatiku, mengikuti prinsip langit, bumi, dan men. Aku telah memperoleh pencerahan tentang realm ultimate Pinnacle. Zing! Pada saat yang sama, aku tidak bisa lagi berpegang pada indera yin dan yang dan menarik diri darinya. Seperti saat aku pertama kali memasuki dunia niat, tinggal lebih lama lagi terasa seperti otakku akan terbakar. Namun, berkat wawasan yang diperoleh, ketiga gangspere yang berputar tetap ada. Seoran memandang gangspere dengan minat. Ho, apa itu? Sebuah ciri dari rasmu? Yah, bisa dibilang begitu. Di antara manusia, Kim Yang-hun dan aku adalah yang pertama mencapai Ultimate Pinnacle, jadi aku memutuskan untuk melanjutkan itu. Terima kasih kepada Tuan Seoran yang telah jelas mengidentifikasi identitasku, aku bisa lebih kokoh melihat dunia langit dan bumi. Terima kasih. Haha, tentu saja. Jika Raja mengirimmu, aku seharusnya membantu sebanyak ini. Melihatmu sekarang, sepertinya kau belum sepenuhnya membangkitkan kesadaran demon ketika bertemu Raja. Sekarang kau benar-benar tidak berbeda dari makhluk demon. Tetapi aneh. Mengapa seorang demi manusia memiliki kesadaran demon dan bukan manusia? Ini benar-benar langka dan sulit dipahami. Bukankah itu bukan aturan mutlak? Seoran menggelengkan kepala. Maaf, tetapi itu memang aturan mutlak. Fakta bahwa para kultivator manusia dapat membaca kehendak langit berarti bahwa manusia menemukan metode ritual yang sesuai untuk mereka dan menjadi ras yang berkomunikasi dengan langit. Jika kesadaran para kultivator manusia selaras dengan langit, maka kesadaran makhluk demon selaras dengan sirkulasi energi spiritual, melambangkan bumi. Karena langit menekan bumi, darah campuran dari seorang demi manusia selalu mewarisi kesadaran ilahi dari ras manusia. Tetapi bagaimana denganmu? Apakah kau semacam anomali di mana langit dan bumi terbalik? Bagaimana mungkin seorang hibrida membangkitkan kesadaran ras demon? Aha, sambil mendengarkan penjelasan Seoran, aku menyadari sesuatu lagi. Pada dasarnya, para kultivator berspesialisasi dalam membaca energi surgawi dengan kesadaran mereka, dan ras demon dalam membaca sirkulasi energi spiritual. Tetapi mereka yang mencapai 5 energi bersatu ke asal mendasarkan kesadaran mereka pada 7 warna niat. Menurut Seoran, dunia 7 warna yang telah aku lihat sejauh ini benar-benar berbeda dari baik para kultivator manusia maupun makhluk demon. Apa arti penglihatan kesadaran yang aku persepsikan? Manusia? Apakah itu hanya karakteristik ras yang melekat pada manusia? Tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika itu mengikuti logika tiga bakat, perspektif men? Namun, konsep langit, bumi, dan manusia dalam tiga bakat adalah prinsip yang sangat berpusat pada manusia. Langit, bumi, dan men. Apakah manusia dapat dibandingkan dengan langit dan bumi? Bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini. Aku tidak yakin. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk menganggapnya sebagai karakteristik ras manusia. Bahkan jika aku menemukan alasan lain nanti, ini adalah satu-satunya hipotesis yang aku miliki sekarang. Aku mengorganisir pikiran dan, setelah menghilangkan gangspere, memberikan penghormatan dengan tinju kepada Seoran. Terima kasih telah membantuku membuka mataku. Apa omong kosong yang kau ucapkan? Kau adalah orang yang menentukan identitasmu setelah mendengarku. Mengapa kau berterima kasih padaku? Ini seperti berterima kasih kepada orang lain karena membuka matamu yang kau gosok sendiri. Dan bagaimanapun, sejak Raja mengirimu kepadaku, itu berarti dia ingin aku mengajarkanmu bahasa demon. Aku fasih dalam budaya dan bahasa manusia. Kata-katanya berlanjut. Karena kau telah membangkitkan kesadaran yang sama seperti ras demon, akan jauh lebih mudah untuk mengajarimu. Seorang hibrida demi manusia biasanya perlu belajar kekuatan khusus untuk mempelajari bahasa demon. Aku perlu mempelajari semacam kekuatan untuk memahami bahasa.
Ayo ikut aku. Berada di luar di altar, aku dapat merasakan orang-orang fana dari Pulau Utmost Keys mendekat. Mereka mungkin akan menawarkan persembahan lagi jika mereka melihatku, jadi mari kita pergi ke tempatku lebih dulu. Wos! Seoran berbalik dan mulai berenang menuju laut. Aku juga melompat dari tebing. Swos, swos, swos. Aku melangkah di atas ombak dan terus mengikuti Seoran. Setelah mengikuti naga melintasi laut untuk beberapa waktu. Tempatku ada di bawah sini. Ikuti aku ke bawah. Wos! Seoran berhenti berenang di permukaan dan menyelam ke bawah. Aku menghela napas pelan, melihat ke bawah ke laut gelap di bawah. Saya pasti harus belajar hingga tahap tertentu di water surpassing path di kehidupan berikutnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan melompat ke laut. Dengan pengalamanku dalam merasakan pola di udara, aku sekarang merasakan pola dalam arus air, berenang secepat mungkin untuk mengejar Seoran. Seoran tampaknya bergerak cukup lambat agar aku bisa mengikutinya, tetapi di dalam air, tetap sulit untuk mengejar. Setelah merasakan tekanan air yang meningkat dan semakin dalam, aku melihat banyak terumbu karang di bawah. Seperti taman di bawah laut. Di antara taman karang, ada sebuah gua bawah laut. Seoran masuk ke dalam gua bawah laut, dan aku mengikutinya. Gua bawah laut itu turun dan kemudian naik lagi. Setelah berenang ke atas untuk sementara waktu di dalam gua. Wos! Uff! Aku akhirnya bisa bernapas di udara segar. Udara ini mengejutkan segar. Aku menguapkan air di tubuhku menggunakan energi internal saat aku naik ke tanah di dalam gua, merasakan udara yang sangat segar. Selamat datang di tempat tinggalku. Ada terumbu khusus di sini yang disebut clear coral yang selalu menjaga udara tetap bersih. Bahkan makhluk darat biasa dapat hidup di sini. Udara ini sesegar di beberapa pegunungan dalam. Saat Seoran mengaktifkan kekuatan spiritualnya, batu-batu roh bulat yang tertanam di langit-langit mulai memancarkan cahaya. Gua Seoran sangat besar dan luas, dengan terowongan yang mengarah ke tempat lain di sana-sini. Dia di gua yang besar dan berbicara. Jika Raja memerintahkanmu untuk menemukanku, maka lebih baik aku segera dan nyaman mengajarkanmu. Selain itu, karena kau telah membangkitkan kesadaran ras demon, kau tidak perlu belajar kekuatan khusus yang aku sebutkan. Pertama, aku harus menjelaskan sedikit tentang bahasa ras demon. Aku mendengarkan dengan seksama penjelasan Seoran. Ras manusia menghasilkan suara menggunakan pita suara dan menyampaikan kata-kata dengan bergetar di udara, mengubahnya menjadi bahasa, bukan? Ya, itu benar. Kami dari ras demon juga dapat membuat suara dengan suara kami. Namun, sebagian besar dari kami adalah hewan sebelum mendapatkan spiritualitas melalui kultivasi. Jadi, bahkan jika kami berbicara menggunakan suara yang kami buat sebagai hewan, ras lain tidak akan mengerti apapun. Tetapi, ada alasan mengapa kami, ras demon, secara kolektif dikenal sebagai demon. Ada sesuatu yang umum di antara kami. Terutama, demon core yang unik untuk ras kami dan kesadaran yang merasakan sirkulasi energi spiritual. Wos! Saat Seoran mengangkat kaki depannya, energi spiritual berputar di atasnya. Menyadari dia akan menunjukkan sesuatu yang penting, aku membangkitkan kembali indera dari sebelumnya. Rasanya seperti kepalaku terbakar, tetapi sekali lagi, aku bisa melihat sirkulasi Taiji dalam aliran langit dan bumi. Di atas kaki depan Seoran adalah sirkulasi Yin dan Yang. Banyak demon telah sepakat pada titik umum ini. Bahasa umum kami, mulai sekarang, akan didasarkan pada kesadaran ini. Wos, wos. Seoran membuka mulutnya. Energi spiritual meledak dari mulutnya, menggambar banyak pola Taiji di udara. Aku tidak mendengar suara, juga tidak merasakan reaksi dari energi spiritual. Bagi pengamat yang tidak tahu, itu akan terlihat seperti hanya sedikit pelepasan energi spiritual dari mulut. Namun, aku bisa melihatnya.
Energi spiritual berputar dan berubah menjadi sesuatu. Jika ucapan manusia disampaikan melalui udara sebagai medium, maka ucapan ras demon disampaikan melalui energi spiritual. Dengan lebih fokus pada indera melihat sirkulasi energi spiritual, sepertinya aku bisa mendengar suaranya di telingaku. Ya, itu bukan tepatnya mendengar atau melihat, tetapi lebih kepada perasaan intuitif. Secara ketat, ini bukan visualisasi sama sekali. Aku tidak bisa memahami artinya, tetapi melalui itu, aku bisa mendengar suara Seoran. Sepertinya kau kira-kira mengerti. Sekarang, tidak akan ada masalah untuk mengajarkanmu beberapa bahasa demon. Seoran, menyadari aku mendengar suaranya, tersenyum dan mulai mengajarkanku bahasa demon. Setengah tahun telah berlalu. Aku mendapatkan banyak kata dan kosakata dalam bahasa demon, serta metode berbicaranya. Aku menjadi sepenuhnya akrab dengan sensasi merasakan sirkulasi yin dan yang. Sekarang kau mungkin bisa membaca sebagian besar buku tanpa masalah. Terima kasih. Aku berutang budi padamu, Seo Hyong. Aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Seoran, yang berbicara padaku menggunakan suaranya. Aku baru saja selesai membaca buku budaya dasar tentang ras demon yang diberikan oleh Seoran hari ini. Sekarang kau seharusnya bisa membaca metode makhluk demon yang diberikan oleh Raja tanpa masalah. Tidak akan ada kosakata yang membingungkan lagi, jadi aman untuk membaca manualnya. Terima kasih. Haha, tidak perlu. Aku senang bisa memenuhi permintaan untuk Raja. Kami bertukar beberapa kata terima kasih. Selama percakapan, Seoran bertanya padaku. Sebenarnya, memenuhi permintaan Raja sebagian karena itu dari dia, tetapi juga karena aku memiliki permohonan padamu. Apakah kau bersedia membantuku? Ya, jika itu Seo Hyong yang mengajarkanku bahasa demon, aku akan membantu sebisa mungkin. Terima kasih. Sebenarnya, mungkin Raja mengirimmu kepadaku karena masalah yang sedang aku pikirkan. Sekitar 30 tahun yang lalu, aku menemukan sebuah penghalang besar di kedalaman laut angin hitam. Di dalam penghalang itu, aku menemukan sesuatu yang penting untuk kultivasiku. Namun, penghalang itu hanya dapat dihancurkan dengan menggabungkan kekuatan ras manusia dan demon, dan aku belum bertemu seorang kultivator manusia yang dapat dipercaya untuk mencobanya. Dia dengan sopan meminta bantuanku. Jika kau membantuku, aku akan membantu dengan metode yang kau terima dari Raja. Garis keturunanmu pasti mengandung ras manusia, jadi itu akan membantu dalam menghancurkan penghalang. Aku mengangguk dengan mudah. Jika kau membutuhkan bantuanku, aku seharusnya secara alami membantu. Aku juga senang bisa membalas ajaran yang aku terima dari Seo Hyong. Bagus. Terima kasih. Lalu, apakah kita mulai belajar metode itu sekarang? Aku mengeluarkan metode makhluk demon yang aku terima dari Raja Naga Laut Seo Hwel. Manual itu terikat dalam kulit dari beberapa makhluk. Menurut Seoran, tampaknya itu adalah kulit dari makhluk yang disebut Crystal Beast. Aku membaca judul metode makhluk demon ini. Manual itu disebut Summoning Wind, Dragon Transformation. Memanggil angin, transformasi naga. Aku membaca metode binatang iblis dari awal hingga akhir. Setiap kali aku menemui tulisan iblis yang tidak familiar, aku bertanya kepada Seoran untuk penjelasan, yang membantuku memahami manual tersebut sepenuhnya. Ini benar-benar berbeda dari metode kultivasi yang dipraktikkan oleh manusia. Berbeda dengan manusia yang mendasarkan praktik mereka pada 5 elemen, metode ras iblis didasarkan pada naluri prima mereka yang melekat. Ini bukan tentang mengklasifikasikan dan memanipulasi atribut yang terkandung dalam energi spiritual langit dan bumi secara akurat. Sebaliknya, ini melibatkan penyerapan energi spiritual campuran secara sembarangan dan kemudian memurnikannya secara paksa di dalam tubuh,
mengandalkan naluri primal ras iblis untuk mengendalikannya. Itulah dasar dari metode binatang iblis. Saat aku melihat teknik untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sembarangan, aku menyipitkan mata. Bukankah ini mirip dengan metode energi internal? Tepat sekali. Aspek penyerapan energi spiritual campuran tidak berbeda dari metode energi internal seorang petarung. Perbedaannya terletak pada aktivasi dan pemurnian energi tersebut selanjutnya. Jika petarung juga mengaktifkan dan memurnikan energi internal mereka, bisakah mereka mempelajari metode binatang iblis seperti ras iblis? Mungkin tidak. Pencerahan yang terkait langsung dengan metode binatang iblis adalah sensasi, bumi, dunia yin dan yang. Petarung yang dapat merasakan hal semacam itu tidak ada. Selain itu, jika seorang petarung mengaktifkan energi semacam itu di dalam tubuh mereka, mereka akan benar-benar terobek dan mati. Ini berbahaya. Sebuah cara yang sempurna untuk mati. Tapi, ini layak untuk dipelajari. Untungnya, aku memiliki cukup katalis di dalam tubuhku untuk mengaktifkan energi tersebut. Key Refining 13TH Star, Unified Origin selesai. Dari titik ini, seseorang perlu menyelesaikan Key Refining 14TH Star, Infinite Spiritual Cloud, dan kemudian menantang tahap Key Building. Umumnya, setelah seseorang menyelesaikan Key Refining 12TH Star, menggabungkan semua meridian spiritual menjadi satu, mereka siap untuk masuk ke Key Building. Dari Key Refining 13TH Star, ini pada dasarnya adalah tahap persiapan untuk Key Building. Seoran Hyong, aku akan menyendiri di dekat sini untuk mempelajari metode ini. Baiklah, aku juga perlu mempersiapkan untuk menembus penghalang, jadi kembalilah dalam waktu 3 tahun. Setelah meninggalkan Gua Seoran untuk berkultivasi, aku pergi ke sebuah pulau berbatu yang cocok di dekatnya. Setelah menggali gua untuk menghindari gangguan, aku memulai percobaan pertamaku di Key Building bersamaan dengan memanggil angin, transformasi naga. Key Refining 13TH Star, Unified Origin. Sebuah tahap di mana kekuatan spiritual yang terbentuk di meridian spiritual terfokus menjadi satu titik di dantian. Untuk mencapai tahap selanjutnya, Infinite Spiritual Cloud, aku perlu mengaktifkan titik kekuatan spiritual di dantian dan menciptakan awan kekuatan spiritual di dalamnya. Aku akan mengaktifkan titik Unified Origin. Boom! Getaran menggelegar sepertinya datang dari dalam dantian. Bang! Titik Ki meledak. Dalam ledakan itu, energi di dalam inner core berubah dan menjadi murni. Tapi ini belum cukup. Setelah ledakan titik asal, awan kekuatan spiritual melesat keluar. Wos! Key Refining 14TH Star. Aku memasuki tahap Infinite Spiritual Cloud. Dengan awan ini, guntur, aku mengkondensasinya. Terus-menerus mengkondensasi awan sampai mencapai batasnya. Dan sekarang, aku tantang Key Building. Kilatan. Sebuah cahaya tampak menyala di dalam dantian. Kemudian awan mulai berkontraksi. Dan ketika kontraksi mencapai titik kritis. Kuaang. Sebuah ledakan kuat terdengar seolah guntur menyambar di dalam diriku. Sebuah ledakan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, berpotensi mematikan jika merobek dantian. Namun, aku menarik energi dari inner core untuk mencegah ledakan itu keluar, sehingga mencegah ledakan yang mematikan. Hewu. Apakah sudah berakhir? Awan kekuatan spiritual, yang diciptakan oleh letusan titik Unified Origin, telah kehilangan semua energinya dan menghilang. Kultivasiku, yang sempat meloncat ke Key Refining 14TH Star, telah kembali ke tingkat yang selesai di Key Refining 12TH Star. Aku bisa kembali ke Key Refining 13TH Star dengan mengulangi sirkulasi kekuatan. Tapi untuk saat ini, itu adalah penurunan dalam kultivasi. Percobaan pertamaku di Key Building berakhir dengan kegagalan. Namun, wos! Di tengah dantian. Karena aktivasi yang luar biasa selama terobosan,
Kekuatan di dalam inner core menjadi sangat murni. Dengan energi yang murni ini, aku akan memanfaatkan teknik-teknik metode binatang iblis. Inner core mulai bergetar. Secara bersamaan, kesadaranku mulai bergetar seiring dengan getaran itu. Menurut teknik dalam metode ini, aku menyelaraskan kesadaranku dengan naluri primal yang dijelaskan oleh metode ini. Gerumble. Kesadaranku berubah. Sama seperti kesadaran seoran yang menyelimuti tubuhnya dalam bentuknya sendiri, kesadaranku, yang telah membungkusku dalam bentuk bola, mulai berubah menjadi bentuk naga. Rasanya agak tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah seorang manusia yang mencoba mempelajari metode kultivasi binatang iblis. Tidak peduli seberapa hati-hati aku, pasti akan ada beberapa ketidakselarasan. Rasanya seperti mengenakan pakaian yang tidak pas. Tapi tetap saja. Setelah menyelaraskan kesadaranku dengan naluri primal naga, aku mulai memanipulasi energi sesuai. Guntur. Kekuatan spiritual mulai meluap keluar. Metode ras iblis tidak mengaktifkan meridian spiritual secara bertahap dan teratur. Sebaliknya, ia berlari sembarangan menuju bentuk akhir dari metode itu, tanpa mempedulikan hal lain. Fisik praktisi harus berubah menuju bentuk akhir dari metode itu. Guntur. Saat kekuatan spiritual yang meluap berputar keluar, meridian spiritual di dalam tubuhku secara bertahap beradaptasi dan berubah. Setelah transformasi ini selesai, aku seharusnya dapat menggunakan beberapa kemampuan yang dijelaskan dalam memanggil angin, transformasi naga. Aku akan menjadi jauh lebih kuat. Namun, arg. Rasanya sangat menyakitkan. Mungkin karena ini tidak dimaksudkan untuk manusia belajar. Setiap kali meridian spiritualku memaksa beradaptasi dengan memanggil angin, transformasi naga, rasanya seolah-olah mereka terobek. Aku mengertakkan gigi. Krek. Di dalam gua di pulau berbatu, saat aku menggenggam tinjuku, jejak tangan terukir di dinding gua. Menggigit gigi, aku terus berkultivasi metode ini. Aku akan menemukan jalan selanjutnya. Tingkat seni bela diri berikutnya. Dan cara bagi seseorang tanpa bakat sepertiku untuk naik ke key building. Aku akan menemukannya, tidak peduli apapun. Setahun berlalu. Di atas laut angin hitam. Di sebuah pulau berbatu tertentu. Pulau yang tenang mulai mengalami perubahan. Cereak, cerak. Pulau itu mulai bergetar. Guntur. Getaran yang berasal dari pulau semakin kuat, dan kemudian, krek. Pulau itu mulai terbelah. Kuang kuang kuang. Pulau itu hancur, dan sebuah kebangkitan naga dimulai. Dari dalam pulau, sebuah angin kencang yang kuat meluap, menggiling pulau dari dalam keluar. Guntur. Batu hitam terobek dan terangkat ke udara, berputar ke segala arah. Di tengah laut, sebuah angin kencang kecil menyerang. Raung. Di tengah angin kencang, ada sosok bayangan. Dari makhluk ini, angin kencang menarik air dari laut angin hitam ke langit, menyebarkan hujan ke segala arah. Di tengah angin kencang, sosok bayangan di dalamnya menarik angin sejenak sebelum memindahkan angin kencang ke pulau berbatu terdekat. Secara bertahap, angin mereda, dan sosok di dalamnya menggunakan angin untuk melangkah ke pulau berbatu. Aku menggerakkan kesadaranku, merasakan angin yang membawaku ke pulau berbatu. Kesadaranku, yang telah berubah menjadi bentuk seperti naga laut, kembali ke bentuk bulat. Ini adalah memanggil angin, transformasi naga. Secara harfiah, sebuah metode binatang iblis yang memanggil angin. Aku mengingat sebuah kenangan yang akrab, memikirkan kemampuan yang baru saja aku tampilkan. Sepanjang waktu aku belajar metode ini, rasa deja vu telah tumbuh, yang meledak ketika aku akhirnya menggunakan kemampuan itu. Rasanya seperti, bukankah ini mirip dengan apa yang digunakan oleh klan Makli? Mantra atribut angin yang digunakan oleh klan Makli.
Mereka sangat mirip dengan metode ini sehingga tidak wajar. Perbedaannya adalah, tidak seperti aura iblis samar dalam angin yang dipanggil oleh klan Makli. Memanggil angin, transformasi naga memiliki kekuatan liar yang ganas dalam anginnya. Itulah perbedaan antara memanggil angin, transformasi naga dan teknik angin klan Makli. Ngomong-ngomong, sebagian besar mantra klan Makli terkait dengan naga. Aku dulu berpikir bahwa mantra klan Makli adalah atribut yin. Tapi setelah berpikir lagi, semua mantra yang digunakan oleh klan Makli. Sungai yang berbau mayat membusuk. Angin puting beliung di mana naga angin dan phoenix angin muncul. Mantra yang menutupi langit dengan awan gelap untuk menurunkan hujan. Semua terkait dengan air dan angin. Air dan angin. Ini adalah kekuatan yang terkait dengan badai. Dan secara historis, naga disebut sebagai suku badai. Terutama klan naga laut, yang melambangkan badai laut. Apa hubungan antara klan Makli, sebuah klan iblis, dan suku naga laut? Juga, bagaimana memanggil angin, transformasi naga terkait dengan seni iblis klan Makli? Bisakah metode binatang iblis ini juga menjadi semacam seni iblis? Tidak, ini bukan metode jalur iblis. Mereka yang telah mempelajari seni iblis, terutama mereka yang berasal dari klan Makli, memancarkan aura iblis yang tidak menyenangkan, tetapi aku tidak merasakannya di sini. Meski begitu, segera setelah aku menyadari hubungan antara memanggil angin, transformasi naga dan klan Makli, aku merasakan semacam penolakan. Kekuatan ini pasti luar biasa. Sepertinya ini sangat cocok untukku, tidak seperti metode lain seperti Earth Surpassing Path, karena aku mencapainya jauh lebih cepat. Tapi tetap saja, ada ketidaknyamanan seolah-olah aku mengenakan pakaian yang tidak pas, dan hubungan dengan klan Makli hanya memperburuk ketidaknyamanan ini. Aku tidak yakin. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Lebih baik bertanya kepada Seoran nanti untuk penjelasan yang jelas. Setelah mengusir pikiran-pikiran ini, aku merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haruskah aku pergi ke Gua Seoran? Atau haruskah aku kembali ke daratan? Lagi pula, Seoran bilang tidak masalah selama aku kembali dalam waktu 3 tahun. Aku baru saja belajar kemampuan dasar dari memanggil angin, transformasi naga. Haruskah aku pergi ke Seoran untuk menerima panduan lebih lanjut dan meningkatkan penguasaanku atas metode ini? Atau haruskah aku pergi ke daratan untuk mencari jejak sekte petir surgawi emas di pegunungan barat Shengzi selama sisa waktu yang ada? Menurut Jin Byuk-ho, ada beberapa catatan yang ditinggalkan oleh sekte petir surgawi emas di pegunungan barat Shengzi. Aku mungkin menemukannya jika mencarinya. Apa yang harus aku lakukan? Setelah merenung sejenak, aku menentukan di mana aku akan menghabiskan sisa 2 tahun lebih. Marilah kita pergi ke daratan. Aku berbalik menuju Shengzi. Meskipun Seoran berkata penghalang akan aman, ini adalah situasi yang tidak terduga setelah semua. Mengingat kemungkinan kehilangan nyawaku secara tiba-tiba, mengumpulkan lebih banyak informasi adalah bijaksana. Wos! Saat aku mengaktifkan memanggil angin, transformasi naga lagi, inner coreku merespon, melepaskan energi. Angin berputar di sekelilingku, mengangkatku ke udara. Aku terbang ke utara dari Laut Angin Hitam menuju Shengzi. Shengzi adalah sebuah negara yang diperintah oleh banyak klan kultivator. Karena ini, ada banyak peraturan yang ditetapkan oleh klan-klan ini yang tertanam dalam seluruh negara. Aku mendapati diriku terjebak dalam salah satu dari banyak aturan ini. Di kota kapital barat Shengzi, dekat pegunungan barat. Aku dikelilingi oleh beberapa kultivator Ki Refining tingkat tinggi di wilayah klan tertentu. Terbang dilarang? Apa maksudmu? HMPH, kau tidak tahu undang-undang Shengzi ketika kau datang ke sini? Apa itu mungkin? Di berbagai bagian negara, terbang dilarang untuk mencegah pertempuran skala besar di antara anggota klan kultivator yang berbeda. Karena kau melanggar aturan, kau harus segera membayar denda 100 batu spiritual.
Aku bertanya kepada pria berpakaian hijau yang terlihat tegas. Menurut pengetahuanku, tempat di mana aku terbang sedikit di luar wilayah klanmu. Apakah aku masih harus membayar denda? HMPH. Apa yang kau bicarakan? Tempat di mana kau terbang jelas berada di atas wilayah klan kami. Jika kau tidak membayar batu spiritual, kau harus menjalani hukuman di penjara klan kami. Ini konyol. Bukan berarti aku sepenuhnya tidak tahu tentang undang-undang Shengzi. Aku pernah berada di sini di kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Benar bahwa ada zona larangan terbang, tetapi tempat di mana aku terbang hanyalah di luar salah satu zona tersebut. Namun, pria berpakaian hijau ini sekarang mencoba secara tidak adil mengenakan denda padaku, memanfaatkan fakta bahwa aku adalah seorang pendatang. Aku tidak memiliki batu spiritual saat ini. Bahkan tidak ada perangkat penyimpanan umum yang dibawa oleh para kultivator. Apa yang harus aku lakukan? Setelah merenung sejenak, aku bertanya padanya. Apa yang terjadi jika aku tidak bisa membayar sekarang tetapi berjanji untuk meninggalkannya di depan klanku? Klanu? Mendengar kata-kataku, pria berpakaian hijau dan para kultivator lainnya saling memandang. Bukankah kau seorang kultivator lepas? Tidak, aku berasal dari sebuah klan. Klan mana? Aku tersenyum dan memperkenalkan, klanku. Klan Makli. Keheningan meliputi kerumunan saat mendengar kata-kataku. Apa omong kosong ini? Para kultivator klan Makli semuanya mengenakan jubah biru, bukan? Ah, aku terpaksa datang ke Shengzi secara diam-diam. Diam-diam? Apa urusan seseorang dari klan Makli di Shengzi, sampai harus datang secara diam-diam? Aku tidak bisa mengatakannya. Ini adalah rahasia klan setelah semua. Orang ini. Semakin aku melihat, semakin mencurigakan. Berpura-pura berasal dari klan Makli. Berpura-pura? Aku tertawa ringan. Apakah kau masih berpikir ini berpura-pura setelah melihat ini? Guntur. Aku mengaktifkan memanggil angin, transformasi naga, mengumpulkan angin di sekelilingku. Aku memang seorang elder dari klan Makli. Wos. Sebuah angin puyuh berputar di sekelilingku, menyapu para kultivator berpakaian hijau. Ah, orang ini. Dia menyerang kami. Ya, itu memang teknik klan Makli. Penipu dari klan Makli ini menyerang kami. Para kultivator itu, mungkin karena mereka adalah penegak hukum Shengzi, berhasil menahan angin dari memanggil angin, transformasi naga dengan keterampilan Ki Refining tingkat tinggi mereka. Mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda ingin melakukan serangan balik dengan mantra lainnya. Namun, ini semua adalah sebuah tipu daya. Wos! Saat angin puyuh menyelimuti sekeliling dan mengaburkan pandangan, aku melepaskan bola gang dari telapak tanganku. Bola gang berputar dan terbelah menjadi 3, mengambang di atas tanganku. Dengarkan baik-baik, aku Makli Hyun, elder dari klan Makli. Jangan menghalangi jalanku. Wos! Di tengah angin debu yang mengaburkan pandangan semua orang, ketiga bola gang melesat menuju para kultivator berpakaian hijau dengan kecepatan cahaya. Boom, boom, boom. Bola gang menghantam mantra pertahanan para kultivator dan artefak sihir, menyebabkan guncangan besar tetapi tidak membunuh mereka. Ah! Kekuatan ini? Dia seorang kultivator Ki Building, seorang elder. Salah satu kultivator berpakaian hijau dengan cepat memasukkan kekuatan spiritual ke dalam sebuah jimat. Menghadapi jimat yang tampaknya mengirim pesan itu, kultivator berpakaian hijau berteriak dengan wajah pucat. Seorang elder dari tahap Ki Building dari klan Makli telah menyusup ke Shengzi melintasi perbatasan. Klan Makli dari Yang Wu telah melanggar perjanjian. Boom! Menggunakan angin, aku menggetarkan para kultivator dan dengan cepat terbang menuju pegunungan barat. Pelanggaran perjanjian. Klan kultivator Shengzi akan secara resmi memprotes terhadap klan Makli. Biarkan mereka memprotes.
Aku meninggalkan para kultivator berpakaian hijau yang berteriak di belakang dan terbang melintasi langit. Pegunungan Barat sudah dekat. Setelah aku masuk, mereka tidak akan bisa menangkapku dengan mudah. Protes terhadap klan Makli bukan urusanku. Kilatan, kilatan, kilatan. Apakah itu efek dari jimat pesan kultivator berpakaian hijau atau tidak? Aku melihat cahaya hijau di bawah mulai mengejarku. Para kultivator Ki Refining dari klan mulai berkumpul di bawahku, membentuk formasi yang tidak biasa. Dari tampilan formasi itu, sepertinya bukan formasi yang mudah untuk ditangani. Formasi untuk kultivator Ki Building. Aku berpura-pura menjadi seorang kultivator Ki Building menggunakan kekuatan Ultimate Pinnacle, tetapi aku hanya berada di tingkat ekstrim Ki Refining. Terjebak dalam formasi akan menjadi masalah. Aku tidak bisa tertangkap. Wos! Ki Gang meluncur dari telapak tanganku. Ki Gang terbagi menjadi 3 dan kemudian diserap kembali ke dalam diriku. Akselerasi 3 kali lipat. Kilatan. Kesadaranku, yang telah berubah menjadi bentuk naga laut, menjadi semakin mirip naga laut, dan angin dari memanggil angin, transformasi naga menjadi semakin kuat. Kilatan. Dibalut oleh angin yang lebih kuat, aku terbang lebih cepat menuju pegunungan barat. Segera, aku keluar dari jangkauan formasi yang ditetapkan oleh para kultivator Ki Refining. Apakah pegunungan barat ada di depan? Aku melihat pemandangan pegunungan barat, bersiap untuk bersembunyi. Pada saat itu, guntur, sebuah keberadaan yang menakutkan terasa dari belakang. Itu adalah sebuah sensasi kesemutan di anggota tubuhku. Seorang kultivator Ki Building. Masih sebuah titik di kejauhan, tetapi aku tahu betapa cepatnya ia akan mendekat. TCH, aku perlu mendorongnya sedikit. Guntur. Aku meningkatkan kecepatan angin. Angin puyuh yang mengelilingiku semakin besar, menunjukkan keganasannya yang menghubungkan langit dan bumi. Tetes. Darah menetes dari mulutku. Tapi aku mengabaikannya dan memperluas memanggil angin, transformasi naga lebih jauh. Angin puyuh dari seorang kultivator Ki Building. Sebuah kebangkitan naga besar menyerap tanah dan debu di sekitarnya, mengaburkan area tersebut. Paf! Aku keluar dari kebangkitan naga dan membentuk segel tangan. Jalan melewati bumi. Guntur. Tanah terbuka untuk menerimaku. Aku jatuh ke dalam tanah di bawah pegunungan barat menggunakan jalan melewati bumi. Energi spiritual tanah yang mengalir melalui pegunungan barat akan memaksimalkan jalan melewati bumiku. Selain itu, Arg, penipu dari klan Makli ini. Semua orang, kejar dia. Jika dia dari klan Makli, dia pasti melarikan diri ke langit. Prasangka mereka terhadap klan Makli tidak berlaku pada aku yang bersembunyi di bawah tanah. Aku bersembunyi di bawah tanah, menyaksikan kultivator Ki Building dari klan berpakaian hijau menghancurkan angin puyuhku dan terbang ke arah yang salah di langit, dan menghapus sisa darah dari mulutku. Sekarang, mari kita cari catatan sekte petir surgawi emas. Beberapa bulan kemudian, aku menemukan arsip di puncak surga hancur di pegunungan barat, di mana Jin Byukho menyebutkan catatan sekte petir surgawi emas berada. Memang, apa hubungan antara sekte petir surgawi emas dan gerbang kenaikan? Cereak. Aku membuka pintu arsip dan masuk.